Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yayan Wardianto, salah satu dosen tetap dari program studi S1 Ilmu Keolahragaan Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Muhammadiyah Cirebon. Pada kesempatan kali ini izin membuat video terkait pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi. Pada kesempatan kali ini saya akan mendeskripsikan mata kuliah yang saya ampu, yaitu Pedagogik Olahraga. Deskripsi mata kuliah. Mata kuliah Pedagogik Olahraga merupakan kelompok mata kuliah program studi ilmu keolahragaan atau mata kuliah wajib dari Perkumpulan Program Studi Ilmu Keolahragaan Indonesia atau P2SIKI. Mata kuliah ini membahas manajemen pendidikan jasmani dan olahraga, strategi pembelajaran pendidikan jasmani dan olahraga, model-model pembelajaran pendidikan jasmani dan olahraga, media pembelajaran pendidikan jasmani dan olahraga, pembelajaran pendidikan jasmani sekolah dasar, dimensi pembelajaran pendidikan jasmani dan olahraga, serta evaluasi hasil belajar pendidikan jasmani dan olahraga. Kemampuan akhir. Mahasiswa mampu mengetahui dan memahami manajemen, menerapkan strategi pembelajaran, mengaplikasikan model-model pembelajaran, memahami dan menerapkan media pembelajaran, menganalisis pembelajaran sekolah dasar, mengidentifikasi dan mengevaluasi dimensi pembelajaran, mengevaluasi hasil belajar pada pendidikan jasmani dan olahraga. Materi pembelajaran sini ada 16 pertemuan, di antaranya 2 UTS dan UAS. Materi pertama adalah pengantar pendidikan jasmani dan olahraga. Yang kedua, meningkatkan kemampuan profesional guru. Yang ketiga, keterampilan dasar dan gaya mengajar guru pendidikan jasmani dan olahraga. Keempat, metode pembelajaran dan dalam pendidikan jasmani dan olahraga. Kelima, model-model pembelajaran pendidikan jasmani dan olahraga. Keenam, model pendidikan kebugaran, pendidikan gerak dan pendidikan kinesiologi. Ketujuh, media pembelajaran pendidikan jasmani dan olahraga. Kedelapan, konsep modifikasi dan contoh modifikasi media pembelajaran pendidikan jasmani dan olahraga. Kesembilan, tadi contoh modifikasi media pembelajaran pendidikan jasmani dan olahraga. 10, karakteristik pembelajaran pendidikan jasmani sekolah dasar. 11, identifikasi bakat olahraga berbasis sekolah serta panduan tes dan pengukurannya. Ke-12, pedoman pengembangan program unggulan bidang olahraga serta tes dan pengukuran unsur domain cabang olahraga. 13, penyusunan tes pengetahuan dan afektif. Ke-14, penyusunan tes keterampilan olahraga dan komponen-komponen keterampilan motorik. Sistem pembelajaran atau mode perkuliahannya. Yang pertama adalah sinkronus, sistem pembelajaran melalui tatap muka langsung di kelas dan tatap maya menggunakan media platform Zoom atau Google Meet. Yang kedua adalah insinkronus, sistem pembelajaran menggunakan media learning management system yang digunakan oleh Universitas Muhammadiyah Cirebon berupa aplikasi Moodle dengan alamat https://elearning.umc.ac.id dan menggunakan media lain berupa WhatsApp group pada mata kuliah tersebut. Model pembelajaran yang digunakan pada perkuliahan pada mata kuliah ini yaitu menggunakan pendekatan pembelajaran student centered learning. Di antaranya adalah yang pertama small group discussion, 2 simulasi, 3 discovery learning, 4 self-directed learning, 5 cooperative learning, 6 collaborative learning, 7 contextual instruction, 8 project based learning, 9 problem based learning. Untuk sistem penilaian mata kuliah itu sendiri, yang pertama dari aspek kognitif menggunakan teknik dan indikator observasi langsung dalam proses pembelajaran, tes dan bentuknya berupa kuis, UTS dan UAS, serta tugas-tugas mandiri atau kelompok. Untuk aspek afektifnya itu menggunakan teknik dan indikator observasi langsung dalam proses pembelajaran berupa kehadiran dan keaktifan dalam pembelajaran serta perilaku-perilaku sosial. Ketiga, psikomotorik, menggunakan teknik dan indikator observasi langsung dalam proses pembelajaran, praktik dan simulasi dalam pembelajaran.
Sekian penjelasan dari deskripsi mata kuliah dari pedagogik olahraga. Berikut saya akan berikan contoh proses pembelajaran yang dilakukan di dalam kelas. Selamat menyaksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik semua. Semoga kita diberikan kesehatan pada pagi hari ini untuk melaksanakan proses pembelajaran. Oke, sebelum kita melaksanakan proses pembelajaran, baiklah kita awali dulu dengan berdoa. Tundukkan kepala. Berdoa. Selesai. Oke, ya lebih afdal kita membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, berikutnya saya akan presentasi ke teman-teman semua ya. Ade Prabowo, Hadir Pak. Agil Muhammad Sodikin, Dicek dari tugas nanti. izin, Ahmad Zidan Syah, Hadir Pak. Ayu Febriani Sekamita, Ayu Maria Zulfikdia, Helena Nur Fauzia, Muhammad Ridwan Abdullah, Rohman Hadi, Hadir. Zafari Dewantoro, Hadir. Aprilian, Hadir Pak. Karsono, Hadir. Devi, Novita Sari, Imron, Rosadi. Yang tidak hadir berarti satu orang ya. Ya. Oke, untuk materi pada pagi hari ini adalah pertemuan kelima ya. Itu kita akan mempelajari tentang model-model pembelajaran dalam pendidikan jasmani dan kesehatan. Nah, sebelumnya ke pertemuan 4 itu kita mempelajari apa, ada yang tahu? Metode pembelajaran dalam pendidikan jasmani dan olahraga. Nah, ini ya, pemahaman saya akan ulang pemahaman teman-teman di pertemuan keempat, karena pertemuan metode pembelajaran ini ada kaitannya dengan model pembelajaran. Ada yang tahu metode pembelajaran itu yang minggu kemarin kita pelajari apa saja? Saya Pak, Oke, apa ya? ceramah dan demonstrasi. Ceramah dan demonstrasi. Ada yang lain? Ya Pak. Oke, Zidan. Diskusi kelas Pak. Diskusi kelas. Berikutnya, Ya Pak. oke, Simulasi Pak. simulasi. Berikutnya, oke, Devi silakan. Bermain peran. Berikutnya, lagi Devi silakan. Metode tugas. Oke, betul, betul. Berikutnya, silakan Devi. Ayo, Febri. Brainstorming, betul. Berikutnya, ada lagi? Oke, Ridwan silakan. Praktek lapangan. Ada yang lain? Oke, kembali silakan. Permainan, terus Permainan. Oh, ada yang tahu lagi? Barangkali tahu lagi apa? rangkaian latihan, Rangkaian latihan. Terus Rangkaian ada lagi? bermain. Oh, rangkaian bermain. Oke. Oke, teman-teman berarti masih ingat ya metode pembelajaran dalam pendidikan jasmani dan olahraga di pertemuan sebelumnya. Untuk pertemuan sekarang kita akan mempelajari terkait dengan model pembelajaran dalam pendidikan jasmani dan olahraga. Ya. Ada yang tahu? Silakan. Oke, Ayu MD silakan. Kalau menurut saya, model pembelajaran itu adalah suatu rangka atau konsep dalam pembelajaran. Kerangka atau konsep dalam pembelajaran. Oke, berikutnya. Oke, silakan Helena. Model pembelajaran yaitu suatu prosedur sistematis untuk mencapai tujuan pembelajaran. Prosedur yang sistematis untuk mencapai tujuan pembelajaran. Oke, berikutnya ayo. Jamroni. Oke, silakan Jamroni. Menurut saya, model pembelajaran adalah konsep pembelajaran yang dirancang oleh guru supaya murid atau peserta didik lebih memahami materi. Oke, konsep yang dirancang oleh guru untuk bisa siswa itu memahami materi pelajaran itu. Oke, secara umum teman-teman sudah memahami apa itu secara umum model pembelajaran.
jelaskan kembali. Model pembelajaran adalah suatu kerangka konseptual yang menggambarkan prosedur dalam proses sistematis dalam pengorganisasian pembelajaran dan latihan. Jadi sudah kerangka dan sudah tersistematis. Ya, di situ sudah kerangka dan tersistematis dari awal sampai akhir pembelajaran. Ya. Penggunaan model pembelajaran yang tepat, ya, itu dapat menumbuhkan motivasi dan minat siswa untuk berpartisipasi aktif dalam proses pembelajaran, sehingga tujuan pendidikan secara umum itu bisa tercapai. Ini saya ambil ngutip dari penelitian saya ya terkait dengan pengaruh model pembelajaran terhadap penguasaan teknik dasar renang gaya dada. Ya, jadi penggunaan model ini adalah model TGFU itu memberikan pengaruh ya terhadap penguasaan teknik dasar renang, sehingga penggunaan model pembelajaran yang tepat itu dapat memotivasi siswa dan minatnya untuk berpartisipasi aktif. Dia aktif sehingga bisa menguasai materi pembelajaran. Nah ini berikutnya adalah terkait dengan model pembelajaran outdoor dan indoor. Kita akan bagi model-model pembelajaran pendidikan jasmani dan olahraga kita dibagi dua, ya, indoor sama outdoor. Ya. Ada yang tahu model pembelajaran outdoor itu apa? Saya, Pak. Oke, silakan Ade. Model pembelajaran outdoor adalah pembelajaran yang dilakukan di luar kelas. Oke, tuh ya. Model pembelajaran outdoor yang adalah model pembelajaran yang dilakukan atau dilaksanakan di luar kelas. Ya, berarti kan kalau kita nanti sebagai guru banyaknya di kelas, di luar kelas kan. Nah, itulah model apa nanti yang akan dipakai ketika kita mengajar di luar kelas. Oke, berikutnya model pembelajaran indoor. Ada yang tahu? Oke, silakan Kak Sono. Metode pembelajaran indoor adalah pembelajaran di dalam ruangan kelas. Di dalam ruangan kelas. Oke, yang dilakukan di dalam ruangan kelas. Oke, itu untuk indoor ya. Tuh, oke, bagus. Sono. Nah ini ya betul ya. Apa yang disampaikan oleh Ade ya, outdoor adalah pembelajaran yang dilakukan di luar kelas. Ya, karena kita selalu praktik ya, jadi pelaksanaan pembelajarannya di luar kelas ya. Nah ini berbicara mengenai pengajaran pendidikan jasmani, tentunya pengajaran bukan hanya dilaksanakan di luar kelas ya, namun terkadang juga menuntut untuk diadakan di dalam kelas. Ketika seorang pendidik ingin mengajarkan pendidikan jasmani secara teoritis, tentunya akan jauh lebih tepat jika diadakan di dalam kelas. Jadi nggak mesti di luar kelas saja. Ada masanya, ada waktunya kita melaksanakan pembelajaran di dalam kelas. Ya, karena pelajaran PJOK itu ada materi juga yang di dalam kelas. Nah, kita pun harus mengetahui model pembelajaran mana yang tepat untuk kita gunakan ketika kita mengajar di dalam kelas. Nah tadi disampaikan oleh Karsono pun betul ya, pembelajaran indoor itu di dalam kelas seperti itu. Nah ini sumbernya dari buku Hasnyati ya, Effective Learning Models in Physical Education Teaching. Itu saya ngambil dari sana. Oke, kita akan saya akan memberikan contoh ya. Tidak semua contoh model pembelajaran nanti saya akan sampaikan, ada beberapa saya ambil contoh model pembelajaran outdoor dan contoh model pembelajaran indoor. Nah, ini beberapa. Ini yang pertama model pembelajaran outdoor dulu yang akan saya sampaikan. Pertama contohnya yaitu model pembelajaran taktis. Ya, model pembelajaran taktis. Nah, ini adalah rangkaian model pembelajaran taktisnya. Yang pertama adalah bentuk bermain, yang kedua adalah kesadaran taktikal, yang ketiga adalah pelaksanaan keterampilan. Seperti apa langkah-langkahnya atau prosedur model pembelajaran taktis ini? Oke, ini yang pertama adalah bentuk bermain. Di sini kita harus merancang bentuk permainannya seperti apa. Karena ini adalah berbasis atau pengarah kepada taktikal. Kita harus merancang dulu bentuk permainan. Saya ambil contoh dari hasil penelitian saya ya, pengaruh model pembelajaran dan kemampuan gerak terhadap penguasaan teknik dasar sepak bola. Saya ambil dari sana. Contohnya bentuk permainannya adalah 5 lawan 5. Misalkan 3 lawan 3.
3 lawan 3 mereka melaksanakan pembelajaran passing, hanya menggunakan teknik dasar passing saja. Ya, teknik passing saja. Nanti 3 orang di sini melakukan ya passing operan sebanyak 5 kali tanpa terputus. Jadi hanya menggunakan passing, tidak ada dribbling, tidak pakai teknik dasar yang lain, hanya passing dan stop ball gitu. Nanti 5 kali tanpa terputus. Jika passing 5 kali itu terputus berarti gagal. Kalau passing 5 kali itu terus-terusan 3 kelompok dilakukan berarti dapat 1 poin. Seperti itu. Ya, jadi kelompok yang lain, lawan yang lain harus menggagalkan passing yang terus-terusan atau passing yang berjalan sampai 5 kali passing lawannya itu untuk menghentikan supaya tidak mendapatkan poin. Ya, ketika lawannya pun mendapat bola, mereka pun harus sama tugasnya untuk melakukan passing 5 kali berturut-turut untuk mendapatkan poin 1. Nah, itu contoh bentuk permainannya karena mengarah kepada taktis, ya, taktis dalam bermain. Nah, seperti itu. Yang kedua, kesadaran taktikal. Nah, ini kesadaran taktikal itu si siswa itu harus memahami apa sih yang harus saya lakukan. Tahu nggak apa yang dia harus lakukan? Yang pertama, dia harus melakukan teknik dasar passing dan stop ball. Hanya menggunakan teknik dasar passing dan stop ball. Terus, apalagi yang siswa yang dilakukan? Berikutnya adalah dia berusaha bagaimana melakukan passing sebanyak 5 kali, jangan sampai terputus oleh lawan. Berarti passingnya di sini harus akurat. Jika passingnya salah, jika passing teknik dasarnya kurang tepat, maka bisa kemungkinan gagal dalam melaksanakan tugasnya di dalam kelompok tersebut. Nah, ini terus apalagi apa yang dia lakukan? Bagaimana dia bergerak memotong passing lawan supaya tidak mendapatkan poin dari 5 kali passing berturut-turut. Nah, itu adalah kesadaran taktik. Jadi dia sadar apa yang harus dia lakukan dan apa yang harus saya lakukan ketika melaksanakan pembelajaran seperti itu. Berikutnya yang ketiga adalah pelaksanaan keterampilan. Ya, pelaksanaan keterampilan adalah disinilah menuangkan keterampilan passing dan stop ball dalam bentuk permainan ini. Ya, bentuk permainan yang tadi sudah saya buat tadi, contohnya di hasil penelitian saya, ya diterapkan di dalam keterampilan. Ya, keterampilan itu dia kan memahami kesadaran taktikalnya itu dia harus ngapain. Nah, baru dituangkan dalam praktik pelaksanaan keterampilan. Ya, nah itu adalah tahapan model pembelajaran taktis. Nah, sumbernya sama, ini hasil penelitian saya juga tadi yang sama. Ini yang tadi kan model pembelajaran juga, ini juga sama model pembelajaran juga. Perbedaan pengaruh model pembelajaran dan kemampuan gerak terhadap keterampilan teknik dasar sepak bola yang dipublish di Jurnal Ilmiah Ilmu Olahraga Universitas Negeri Medan. Oke, ini model pembelajaran taktis ada kelebihan dan kekurangannya. Ya, bagaimana kelebihan ini kita manfaatkan untuk model pembelajaran atau situasi yang tepat. Ketika situasinya tidak tepat, itu pun ada kekurangannya model pembelajaran taktis. Jadi kalau misalkan situasi dan kondisinya tidak tepat, maka jangan menggunakan model pembelajaran taktis. Nah, ini adalah kelebihannya. Yang pertama adalah pembelajaran dalam bentuk permainan akan menimbulkan rasa senang dan motivasi belajar meningkat. Yang kedua, dapat merangsang kemampuan berpikir, memecahkan masalah, dan mengambil keputusan yang tepat sesuai dengan situasi yang terjadi dalam permainan. Yang ketiga, meningkatkan kemampuan siswa untuk menilai dirinya sendiri dan kemampuannya selama proses pengajaran apakah sudah baik atau belum. Itu adalah kelebihannya. Kekurangannya yang pertama adalah siswa kurang memahami konsep gerak permainan sepak bola yang baik dan benar, sehingga akan sering terjadi kesalahan teknik. Karena berpikirnya ketaktis. Kalau dia masih kurang teknik dasarnya, dia akan kesulitan untuk belajar model pembelajaran taktis.
Jadi ini tepat digunakan di tingkat sekolah menengah, ya, karena mereka sudah punya dasar tekniknya di sekolah dasar, ya seperti itu. Guru akan mengalami yang kedua adalah pengorganisasian pembelajaran kurang terkendali. Yang ketiga, guru akan mengalami kesulitan untuk mengontrol kesalahan teknik yang dilakukan siswa. Itu adalah kelebihan dan kekurangan dari model pembelajaran taktis. Nah, berikutnya tadi outdoor, ya kita akan belajar salah satu contoh dari model pembelajaran indoor, ya indoor. Yang pertama adalah model pembelajaran pay it forward, ya. Fokus utama pada model ini adalah bagaimana membagi sebuah kebaikan kepada orang lain, dan sebagai balasannya orang lain tersebut harus menebar kebaikan lain kepada orang lain. Itu konsep Islam, ya. Jadi punya ilmu sedikit itu harus berbagi, karena kalau kita berbagi ilmu kita tuh tambah nambah gitu kan. Nah, ini nanti konsepnya seperti itu. Nah, ini konsep tersebutlah yang dianggap dapat diterapkan dalam proses pembelajaran. Sebab dengan menggunakan model tersebut, semua peserta didik mempunyai tanggung jawab ataupun peran dalam proses pembelajaran. Nah, ini contoh gambarnya, ya. Nanti guru memberikan suatu kebaikan atau ini adalah sumber informasinya, yang sumber informasinya diberikan ke siswa. Nanti siswa ini memberikan informasi yang diberikan oleh guru kepada 3 siswa ini. Nanti 3 siswa ini akan memberikan informasi yang diberikan oleh siswa yang sumber informasi ini kepada siswa-siswa yang atau kelompoknya masing-masing, seperti itu. Nah, ini sumbernya sama seperti yang tadi, ya, dari sana. Oke, kita bisa ini, ya. Oke, ini contoh. Sampai di sini bisa dipahami? Bisa. Kalau bisa, kita akan simulasi model pembelajaran pay it forward, ya. Kita akan simulasi. Oke, pusat informasinya atau sumber informasinya yaitu Muhammad Ridwan Abdullah. Ya, kita akan sumber informasinya adalah Muhammad Ridwan Abdullah. Oke, Muhammad Ridwan bisa maju. Kita akan simulasi, ya. Kita akan simulasi. Tadi karena teman-teman sudah memahami model pembelajaran seperti itu, kita akan mensimulasikan model pembelajaran itu seperti apa. Karena kita pembelajarannya di dalam kelas, sehingga kita tepat mensimulasikan pembelajaran yang di dalam kelas. Ya, kita akan simulasi. Oke, Muhammad Ridwan silakan maju ke depan. Sumber informasi sudah saya sampaikan ke ke Ridwan, ya. Nanti Ridwan akan menyampaikan ke kelompok ini. Saya sudah bagi kelompoknya, ya. Ini kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3. Oke. Silakan Zamroni, Helena, dan Ayu Mariatul boleh maju ke depan. Silakan. Silakan Ridwan menyampaikan informasi yang apa yang tadi saya sampaikan. Kita Zamroni, Helena, dan Ayu silakan informasi tersebut disampaikan lagi ke kelompoknya masing-masing. Oke, untuk kelompoknya Zamroni di tengah sebelah sana, Ayu tetap di sini, dan Helena sebelah sana. Silakan kelompoknya yang sudah dituliskan yang sudah saya tetapkan, silakan untuk berkumpul di kelompoknya masing-masing. Oke, sudah semua, ya. Silahkan kembali ke tempatnya masing-masing. Oke, tadi sudah disampaikan semua kepada teman-teman semua tentang informasi
informasi yang tadi saya sampaikan. Nah, sekarang saya akan mengecek kembali informasi yang saya sampaikan itu apakah sudah tersampaikan semua atau ada sebagian yang belum tersampaikan. Oke, coba kelompoknya dari Helena bisa ke depan. Saya akan cek. Oke, ini tadi Helena sudah menyampaikan ya kelompoknya. Oke, silakan Adik bisa menyampaikan apa yang tadi disampaikan oleh Tahapan pembelajaran TGT yang pertama itu adalah presentasi kelas, yang kedua adalah kelompok, yang ketiga games, ya. yang keempat kompetisi, yang kelima ada penghargaan kelompok. Oke, itu yang disampaikan oleh Ade. Oke, berikutnya. Oke, model pembelajaran TGT itu pertama presentasi kelas, kedua kelompok, ketiga penghargaan, lupa. Ada lagi mungkin ingat? Cukup Pak. Lupa. Ya, cukup. Oke, silakan Devi. Tahapan-tahapan pembelajaran TGT itu yang pertama presentasi kelas, Oke. yang kedua kelompok, yang ketiga games atau permainan, yang keempat kompetisi, yang terakhir penghargaan. Oke, yang disampaikan oleh itu buat teman-teman yang disampaikan Ade Prabowo dan Devi sudah lengkap ya, tapi untuk Aprilian belum lengkap, tapi tidak apa-apa, tadi sudah ada informasi walaupun tidak semuanya tersampaikan ya. Sekali lagi terima kasih untuk kelompoknya Helena, silakan. Oke, tadi kita sudah simulasi ya model pembelajaran indoor yang kita lakukan di dalam kelas ya. Tadi kita sudah simulasi sehingga teman-teman bisa mengaplikasikan langsung, bisa merasakan langsung seperti apa model pembelajaran pay-it-forward ya. Oke, berikutnya kita ke model pembelajaran outdoor dalam pendidikan jasmani berikutnya. Tadi yang pertama apa? Model pembelajaran taktis. Oke. Ini yang sekarang adalah model pembelajaran team games turnamen. Yang tadi informasinya saya sampaikan di simulasi model pembelajaran indoor tadi. Nah, yang pertama adalah presentasi kelas. Presentasi kelas di sini yang berperan adalah guru. Ya, guru memberikan informasi terkait dengan materi pembelajaran. Contoh, saya ngambil lagi ini karena TGT ini salah satu model pembelajaran yang saya pakai dalam penelitian saya juga. Ya, jadi saya memberikan contoh sepak bola lagi. Ya, menyampaikan misalkan yang saya di penelitian saya adalah passing dan dribbling. Ya, jadi si guru itu memberikan materi passing dan dribbling itu seperti apa. Nah, itu presentasi kelas kepada semua mahasiswanya seperti itu. Oke. Yang kedua adalah kelompok atau tim. Nah, nanti guru membagi kelompoknya, membagi kelompok dari kelas ini ya. Jadi jangan sampai kelompok itu ada yang kemampuannya semua, ada yang kemampuannya berbeda. Jadi kemampuannya itu harus dibagi rata. Ya, jadi berdasarkan kemampuan, berdasarkan jenis kelamin, suku, ras, mungkin ada seperti itu, kita bisa dipisahkan, dibagi rata. Kemampuannya itu bisa sama rata. Jangan berat sebelah untuk pembagian kelompok atau tim di sini. Nah, setelah pembagian kelompok dan tim, setiap kelompok bertugas mempraktikkan apa yang tadi guru presentasikan. Berarti mempraktikkan passing dan dribbling, ya, mempraktikkan passing dan dribbling secara berkelompok. Nah, nanti kelompok yang lain harus bertugas, kelompok yang lain, anggota kelompok yang lain itu harus bisa melakukan, mampu melakukan dan benar melakukan teknik dasar passing dan dribbling tugasnya. Jadi membenarkan ya
seperti apa praktik passing dan dribbling untuk di kelompok dan tim. Yang ketiga adalah permainan dan game. Nah, setelah tadi pembagian kelompok dan sudah belajar per kelompok, baru si kelompok itu saling bertanding dalam suatu permainan games, ya, suatu permainan dan games. Boleh contoh di penelitian saya itu menggunakan gawang ukurannya bisa 1 meter, gawangnya 1 meter, dan hanya seperti biasa permainan sepak bola, tetapi permainannya adalah 3 lawan 3 lagi. Terus yang menggunakan permainan tersebut hanya menggunakan teknik dasar passing dan dribbling saja, tidak menggunakan teknik dasar yang lain. Seperti itu. Kalau menggunakan teknik dasar yang lain itu dianggap pelanggaran. Nah, nanti itu dibentuk permainan, nanti saling berkompetisi antar kelompok dalam bentuk permainan tersebut. Ya, tadi bentuk permainannya yang sudah dimodifikasi seperti itu. Berikutnya tahapan yang keempat adalah kompetisi atau turnamen. Nah, jadi nanti istilahnya ada meja turnamen. Nah, jadi kelompok siswa yang kemampuannya tinggi dari kelompok tersebut, dari kelompok sini dimaju. Jadi kelompok kemampuannya yang tinggi itu dikompetisikan. Contohnya kalau di olahraga, di penelitian saya adalah dia melakukan passing yang tepat. Melakukan passing, turnamen passing yang tepat, terus dribbling, akurat dribbling itu berapa waktunya, misalnya dikompetisikan. Ya, seperti itu. Passing akurat berapa, terus nanti dribbling seperti nanti. Terus berikutnya anggota kelompok yang lain. Ya, anggota kelompok yang lain dengan kemampuan yang sama. Terus berikutnya anggota kelompok yang lain dikompetisikan dengan kemampuan yang sama pula. Seperti itu untuk tahapan kompetisi atau turnamen. Berikutnya adalah penghargaan kelompok. Nah, nanti ketahuan siapa kelompok yang juara, yang berhasil dan mendapatkan poin yang tertinggi. Nah, nanti si guru memberikan penghargaan, ya kan, memberikan penghargaan, ya, memberikan penghargaan. Contoh penghargaannya yang pertama itu harus baik-baik semua gitu, walaupun dia mendapatkan poin terendah. Contohnya adalah penghargaan bagi kelompok yang juara 1 itu kelompok super. Nah, terus juara 2-nya diberikan penghargaan sebagai kelompok hebat. Nah, terus berikutnya yang ketiga, yang juara ketiga misalkan diberikan penghargaan kelompok baik. Jadi penghargaan itu tidak menjatuhkan kelompok yang mendapatkan poin tetap mengangkat itu supaya dalam pembelajaran ini semuanya mendapat penghargaan yang baik. Seperti itu tahapannya. Nah, ini sumbernya pun dari penelitian saya ya, dan dari Metzler ya. Ini dari Metzler juga terkait judul bukunya adalah Instructional Models for Physical Education. Nah, ini model TGT juga ada kelebihan dan kekurangannya. Yang pertama, kelebihan yang pertama adalah lebih meningkatkan pencurahan waktu untuk tugas gerak. Yang kedua, mengedepankan penerimaan terhadap perbedaan individu. Yang ketiga, dengan waktu yang sedikit dapat menguasai materi secara mendalam. Yang keempat, proses belajar mengajar berlangsung dengan keaktifan dari siswa. Jadi yang aktif memang siswa sendiri ya. Mendidik siswa untuk berlatih bersosialisasi dengan orang lain karena berkelompok. Motivasi belajar lebih tinggi. Yang berikutnya, hasil belajar lebih baik. Yang kedelapan, bisa meningkatkan kebaikan budi, kerjasama dan persaingan secara sehat. Dan kekurangannya di sini ada 4 poin kekurangan dari model pembelajaran TGT. Yang pertama adalah sulitnya mengelompokkan siswa yang mempunyai kemampuan heterogen dari segi akademis. Jadi memang guru harus punya catatan kemampuan secara akademisnya supaya bisa membagi kelompok itu dengan tepat. Seperti itu. Karena jangan sampai berat sebelah. Jangan
bukan yang super semua, yang kurang semua seperti itu. Kekurangannya emang seperti itu. Ya, harus punya data juga kekurangan ini, kita harus punya data sehingga kekurangan ini bisa diminimalisir atau bisa dihilangkan. Yang kedua adalah masih adanya siswa berkemampuan tinggi, kurang terbiasa dan sulit memberikan penjelasan kepada siswa lain. Ya, tugasnya adalah si siswa yang mempunyai kemampuan itu ya harus mengajarkan kepada siswa yang belum paham gitu kan, atau kurang kemampuannya, itu harus punya kemampuan memberikan pembelajaran kepada siswa yang lain. Ketiga, dalam model pembelajaran TGT, guru dituntut untuk pandai memilih materi pembelajaran yang cocok untuk model ini. Nah ini, karena kan kalau kita tidak tepat materinya dengan penerapan modelnya, ya kan kekurangan, tidak akan tepat sasaran tujuan pembelajarannya pun tidak akan tercapai. Yang keempat, guru harus mempersiapkan model ini dengan baik sebelum diterapkan. Misalnya membuat bentuk turnamen untuk setiap pertandingan, serta guru harus mengetahui urutan kemampuan peserta didik dari yang tertinggi hingga terendah. Jadi diurutkan kemampuan geraknya. Kan ini saya menerapkan sepak bola ya. Misalkan passing yang paling bagus itu siapa aja. Jadi sudah punya data diurutkan seperti itu. Dan kemampuan dribblingnya siapa diurutkan. Jadi kita sudah punya data kemampuan yang di atas siapa, kemampuan di tengah siapa, kemampuan di bawah siapa, supaya nanti pas pembagian kelompok itu bisa tepat dan saling menutupi dan saling memberikan pembelajaran satu sama lain. Nanti pembelajarannya akan berjalan secara benar. Oke, model pembelajaran indoor. Sekarang kita kembali lagi ke model pembelajaran indoor yang kedua. Ya, itu. Oke, yang kedua di sini adalah kita akan bahas bersama terkait dengan model pembelajaran problem based learning. Ya. Model pembelajaran problem based learning di sini adalah seperangkat model pengajaran yang menggunakan masalah. Menggunakan suatu masalah. Ya. Jadi misalkan situasi masalah-masalah apa, nanti ini dijadikan suatu alat untuk dijadikan proses pembelajaran di sini. Ya. Masalah sebagai fokus untuk mengembangkan keterampilan memecahkan masalah, materi dan pengaturan diri. Model PBI merupakan model pembelajaran yang membantu peserta didik untuk mengembangkan keaktifan dalam kegiatan penyelidikan. Jadi siswa otomatis pasti aktif. Nanti menyelidiki kenapa nih ada masalah ini, seperti itu. Nanti seperti apa kita memberikan solusi atau jalan keluarnya dari masalah ini. Nah, disinilah ada keaktifan siswa tersebut dalam penyelidikan masalah tersebut. Ya, ini ada karakteristiknya model pembelajaran PBI. Yang pertama, pengajuan pertanyaan atau masalah. Ya, pembelajaran berdasarkan masalah, pengorganisasikan pengajaran di sekitar masalah sosial yang penting bagi peserta didik. Peserta didik diharapkan pada situasi kehidupan nyata mencoba membuat pertanyaan terkait masalah dan kemungkinan munculnya berbagai solusi untuk menyelesaikan permasalahan. Yang kedua, berfokus pada keterkaitan antar disiplin. Meskipun pembelajaran berdasarkan masalah berpusat pada pelajaran, namun permasalahan yang diteliti benar-benar nyata untuk dipecahkan. Memang masalahnya itu nyata, jadi supaya konkret gitu kan, supaya bisa dipahami ya, karena benar-benar nyata. Yang ketiga adalah penyelidikan autentik. Pembelajaran berdasarkan masalah mengharuskan peserta didik untuk melakukan penyelidikan autentik untuk menemukan solusi nyata untuk masalah nyata. Peserta didik harus menganalisis dan menetapkan masalah, kemudian mengembangkan hipotesis dan membuat prediksi, mengumpulkan dan analisis informasi, melaksanakan percobaan bila diperlukan dan menarik kesimpulan. Jadi informasi yang ada diteliti, informasi dikaji, nanti kelompok tersebut bisa menarik kesimpulan dari hasil diskusi atau informasi yang masuk mengenai permasalahan tersebut. Oke, yang terakhir adalah menghasilkan produk
dan mempublikasikannya. Produknya adalah evolusi, jalan keluar ya. Pembelajaran berdasarkan masalah menuntut peserta didik untuk menghasilkan produk tertentu dalam bentuk karya nyata atau peragaan yang dapat mewakili penyelesaian masalah yang mereka temukan. Ini sumbernya dari Hasyati ya, buku Effective Learning Model in Physical Education Teaching. Ya. Nah, kita akan simulasi ya. Kita akan simulasi model pembelajaran problem based learning. Ya, ini pembagian kelompoknya. Ya, ini pembagian kelompoknya. Silahkan setiap kelompok silahkan nanti berkumpul ya, berkumpul. Untuk kelompok Zamroni nanti sebelah sana silahkan. Kelompok Zamroni ada Ridwan, Karsono, Apelian dan Ayu Febrianti. Untuk kelompok Elena sebelah sana ya, silahkan ada Rohman, Ade, Nafita Sari dan Muhammad Imron dan Ayu MK di sini ya. MK kelompoknya Ahmad Zidan. Karena Agil tidak ada, ya apa nanti ada Devi dan Taubari untuk bisa berkumpul dalam kelompoknya ini. Nah, karena kita kan pembelajarannya sekarang ada pembelajarannya indoor, jadi kita bisa mensimulasikan langsung model pembelajaran problem based learning ini ya. Oke. Silahkan, ini kelompoknya berbeda dari yang tadi kelompok pertama ya, supaya kita bisa berbagi ya, bisa menemukan, bisa sosialnya ya. Nanti perbedaan individu nanti setiap kelompok itu akan menjadi perubahan atau warna yang berbeda. Silakan kumpul dengan kelompoknya masing-masing. Yang tidak jauh dari sebagai profesi sebagai guru, sebagai guru olahraga. Oke, masalahnya adalah ya, ini masih banyak ya di sekolah-sekolah daerah itu yang tidak memiliki atau kurang sarana prasarana pembelajaran untuk mata pelajaran pendidikan jasmani, olahraga dan kesehatan. Nah, itu masalahnya. Daerah itu karena kekurangan anggaran biaya segala macam sehingga sarana prasarana pun tidak ada atau kurang atau lapangan pun tidak ada. Ya, ini kan masalah yang perlu kita selesaikan nanti. Kalian sebagai guru olahraga itu apa yang harus kalian lakukan? Ya, apa yang harus kalian lakukan untuk memecahkan masalah ini? Tugasnya adalah kalian mencari solusi untuk mengambil kesimpulan tersebut. Oke, silakan saya beri waktu sekitar ya 40 menit ya. 40 menit silakan mengkaji masalah ini dari berbagai informasi ya, dan menarik kesimpulan atau solusi dari masalah tersebut. Oke, silakan saya mulai 40 menit dari sekarang. Oke, waktunya sudah selesai ya. Oke, sudah selesai. Teman-teman berarti harus sudah bisa menarik kesimpulan dari permasalahan yang tadi saya sampaikan, saya tuliskan di PowerPoint. Oke, untuk kelompok Zamroni dulu, silakan kelompok Zamroni untuk menyampaikan apa
apa sih solusi dari permasalahan atau hasil dari diskusi kelompok, menarik kesimpulan dari permasalahan yang saya sediakan. Silakan kelompok gambar. Baik, mohon izin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah kami rugikan dalam satu kelompok terkait masalah yaitu masih banyak di sekolah-sekolah daerah yang tidak memiliki atau kurang sarana pembelajaran di mata kuliah pelajaran pendidikan, jasmani, keluarga dan kesehatan itu khususnya. Kami menunjukkan atau memberikan solusi. Yang pertama menurut kami, yang pertama itu adalah modifikasi pembelajaran baik dari cara maupun alat. Cara itu ketika pembelajaran tersebut tidak bisa sebenarnya bisa menggunakan alat, tapi dirancang untuk tidak menggunakan alat. Itu caranya. Yang satu lagi adalah alatnya. Ketika misalkan kita sebagai contoh ada pembelajaran sepak bola itu menggunakan kun, sedangkan kita tidak memiliki kun, itu bisa diganti dengan botol air minum yang diisi air supaya tidak bergerak botolnya. Jadi ada pemberat di botol itu. Dan satu lagi, selain modifikasi pembelajaran, kami juga menyarankan adanya materi alternatif yang tidak menggunakan alat. Contohnya bisa dengan materi tarik dan lain sebagainya. Terima kasih. Oke, ini sudah di ujung materi hari ini ya. Dalam memberikan materi yang saya sampaikan terkait dengan model pembelajaran indoor dan outdoor, apakah teman-teman sudah bisa memahami? Saya itu hanya saya memberikan beberapa contoh. Masih banyak contoh-contoh model pembelajaran lain. Teman-teman bisa mencari informasi ya, dari artikel, dari buku, browsing segala macam untuk mencari model-model pembelajaran yang lainnya ya, baik model pembelajaran outdoor maupun model pembelajaran indoor. Jika teman-teman sudah memahami, oke, saya akan memberikan tugas untuk kalian kerjakan. Ini tugasnya ya. Oke, terima kasih. Pembelajaran kita hari ini sudah selesai karena mata kuliah ini adalah sebagai profil lulusan tambahan IKOR ya, UMC, yaitu sebagai tenaga pendidik. Kaitannya dengan tenaga pendidik. Ya, profil lulusan IKOR UMC yang ketiga sebagai tenaga pendidik. Oke, itu saja yang bisa saya sampaikan ya. Kurang lebihnya jika ada kekurangan dan kelebihan atau penyampaian kurang maksimal, saya mohon maaf. Kita tutup, tadi dibuka dengan baca basmalah dan kita tutup dan akhiri pertemuan perkuliahan pada pagi hari ini dengan sama-sama baca hamdalah.